Sambil menunggu yang lainnya bergabung, kita bisa mulai ya Bunda ya. Siap Bu, bisa. Ya, baik. Baik Bu, nanti kalau ada agak berisik anak saya lagi school from home sama tantenya. Oke, baik saya share dulu. Ini adalah kontrak kuliah. PPT saya terlihat jelas Bunda? Lihat Bu, terlihat. Terbaca Bunda? Jangan sampai terlihat tapi tidak terbaca. Terlihat dan terbaca Bu. Baik, terlihat dan terbaca. Oke, baik. Sebelumnya saya selalu mengawali dengan kontrak kuliah ya Bunda ya. Mungkin Bunda udah nggak asing dengan saya karena kebetulan saya wali kelas Bunda ya. Oke, gitu. Sebelumnya sebelum kita masuk kegiatan perkuliahan, saya selalu mengawali dengan kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu sebenarnya adalah silabus Bunda ya. Silabus intinya kesepakatan kita itu mau mempelajari apa sih, seperti itu. Apa saja yang akan kita pelajari, apa saja yang akan kita terima, materinya apa saja, kemudian berapa kali tatap muka, dosennya siapa saja, kemudian berapa SKS, nah, tugasnya apa, begitu ya Bunda ya. Baik, karena Bunda di sini kan lebih ke sudah punya D3 ya. Sebenarnya kan lebih ke memang kewajiban ya untuk melanjutkan. Jadi saya nanti tidak banyak membahas tentang teori. Jadi lebih banyak dan memang ini fokusnya memang ke penugasan seperti itu. Nah, ini adalah kontrak kuliah komprehensif kehamilan. Nah, kenapa ada komprehensif kehamilan? Apa bedanya dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan seperti itu? Kalau dulu kita sudah pernah menerima di D3 dulu asuhan kehamilan. Itu kan memang membahas tentang bagaimana kehamilan, kemudian perubahan-perubahan kehamilan, proses kehamilan, adaptasinya, bahkan sampai penata laksanaannya, seperti itu. Nah, nanti di sini apa yang membedakan antara komprehensif kehamilan sama apa yang membedakan dengan D3. Kalau komprehensif kehamilan ini kan Bunda mengambil D4 ya. Nanti arahnya kan setelah ini Bunda mau lanjut profesi gitu ya. Nah, untuk melanjut profesi itu nanti Bunda akan ketemu yang namanya stase-stase seperti itu. Jadi lebih banyak ke pembuatan askep ya seperti itu. Pembuatan askep. Nah, kemudian di situ ada nanti Bunda dipersiapkan untuk uji kompetensi. Nah, makanya di kami di IIK Strada untuk di D4 ini karena arahnya nanti Bunda akan lanjut profesi entah di mana begitu ya, harapannya tetap di kami di IIK Strada ya Bunda ya. Nah, harapannya itu nanti dari sini Bunda sudah bisa belajar untuk soal-soal. Jadi komprehensif kehamilan itu sebenarnya intinya hanya untuk membahas soal-soal Bunda. Kalau selama ini Bunda kan mengerjakan soal seperti itu, soal-soal kasus. Tapi dalam mata kuliah komprehensif kehamilan ini selain review materi, nanti Bunda juga belajar untuk membuat kasus seperti itu, membuat soal. Kalau saya membuat soal kan kasus semu ya Bunda, karena saya tidak berhadapan langsung dengan pasien begitu, kalau tidak punya pasien, tidak praktek seperti itu, berhadapan dengan Bunda-Bunda di sini. Tapi kalau Bunda kan langsung terjun ke pelayanan, langsung terjun praktek begitu, jadinya pasti punya pengalaman. Nah, jadi dari pengalaman yang Bunda miliki saat Bunda menangani pasien, mengobati pasien seperti itu, dibuatlah suatu soal atau suatu kasus, dibikin soal seperti itu ya. Jadi bisa patologis dan bisa fisiologis. Cuma kalau mungkin Bunda di BPM atau di puskesmas yang mungkin bukan ponet kan rujuk ya. Tapi nanti kalau kita soalnya kasus kan tidak semua soal harus rujuk-rujuk. Nah, meskipun dirujuk kan kita harus tahu pas dirujuk itu penanganannya seperti apa sih begitu. Oke. Baik, sebelumnya ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, ini perkenalan dulu ya Bunda. Nama saya Irma Retna Ningtyas begitu. Saya di IIK Strada itu sejak tahun 2011 Bunda sampai sekarang. Terus kemudian tapi saat saya masuk 2011 sampai 2015 saya jarang aktif ngantor Bunda karena saya waktu itu pas mengambil
S2 Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Semarang. Jadi baru saya aktif itu tahun 2015 sampai sekarang. Ya, kemudian beberapa skill yang saya miliki kalau untuk pelayanan sangat sedikit sekali, CTU, APN itu udah lama juga. Itu udah tahun saya lulus tahun 2007 sama tahun 2011. Itu sudah udah waktunya update. Nah, kemudian kalau untuk yang berkaitan dengan pendidikan, yang terakhir itu tadi pelatihan CI, kemudian pelatihan pekerti, kemudian juga riwayat pernah bekerja di Rumah Sakit DKT Kediri, Bunda, selama 3 tahun. Begitu. Kemudian sempat menjadi pengurus IBI Ranting Pendidikan, tapi sudah selesai, Bunda, baru tahun kemarin. Kemudian untuk alamat kantor, yaitu tadi di IKA Strada, saya di program studi profesi, Bunda. Jadi saya di IKA itu program studi saya itu profesi, seperti itu. Kalau untuk rumah saya sekitar 7 km, Bunda, dari kampus jaraknya. Di suatu saat kalau misalkan Bunda mampir ke IKA Strada seperti itu, nanti Bunda bisa ini bermain ke rumah saya gitu ya. Oke, tapi bukan urusan kantor ya, Bunda ya. Oke, yang urusan kantor kita selesaikan di kantor gitu. Kemudian tadi pendidikan dari D3 Kebidanan lulus tahun 2004, 4 bidan pendidik lulus tahun 2008, kemudian saya lanjut S1 Kesehatan Masyarakat lulus tahun 2011. Waktu itu saya langsung lanjut mengambil S2. Nah, kemudian di manajemen lanjut di S2 lulus tahun 2015, sempat terlambat satu tahun, Bunda, saya lulusnya karena waktu itu pas hamil anak saya. Nah, kemudian lanjut profesi lulus tahun 2020 seperti itu. Nah, itu tentang saya. Beberapa media sosial, Facebook Rafael Dawa nama anak saya, Instagram ermaretna26, email erma.retna26@gmail, WhatsApp sebenarnya saya ada 2, benar, nomor simpati sama nomor XL, dua-duanya aktif, cuman untuk kegiatan kantor saya lebih aktif di XL karena langsung terkonek dengan laptop, Bunda, jadi mau share apapun tuh cepat begitu. Itu, Bunda, sekilas tentang saya. Dan ini anak saya, satu usia 8 tahun, Bunda, asli dari Sorong, Papua Barat gitu. Jadi perpaduan antara Jawa dan Sorong begitu. Itu, Bunda, perkenalan dari saya. Mungkin cukup sekian. Nah, sekarang saya juga ingin perkenalan dengan bunda-bunda semua di sini. Saya ucapkan selamat datang di IKA Strada. Semoga 1 tahun ke depan ini kegiatan perkuliahan nyaman ya, Bunda ya, bisa diatasi, dilewati dengan nyaman. Jika ada kendala-kendala bisa dikomunikasikan. Nah, baik Bunda-bunda di sini semua dari mana rata-rata? Dari luar Pulau Jawa atau mungkin dari Jawa atau mungkin ada yang dari Kediri? Rata-rata di NTT, Bu. Dari NTT ya, Bunda ya. Asli NTT semua, nggih? Atau Iya, Bu. sebelumnya ada yang dari Jawa kemudian ke NTT atau mungkin dari ini NTT ya, Bunda ya. Oke. Asli NTT semua. Luar biasa, NTT semua ya. Mungkin saya kadang agak jumbo ya antara Erna sama Erma gitu. Nah, kemarin waktu Bunda Erna ke Alor itu sempat ada beberapa yang WA saya, mungkin dikira saya ke Alor begitu. Karena Erna dan Erma begitu. Nah, jadi Bunda semua rata-rata bekerja di mana? Di puskesmas atau di rumah sakit? Puskesmas dan rumah sakit. Puskesmas dan rumah sakit. Puskesmas dan rumah sakit. Ada di dinas kesehatan, Bunda? Ada di dinas kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Bunda. Selamat bergabung. Bunda tenang saja, santai saja. Ia kuliah, ia bekerja, ia melaksanakan kegiatan rumah tangga, begitu ya Bunda ya. Nanti nggak terasa pasti akan selesai. Ya mungkin saya yang nggak terasa ya. Kalau Bunda mungkin itu terasa karena semakin kita cepat selesai, semakin tugas tambah gitu ya. Oke. Nah, ya, baik, itu tadi perkenalan singkat kita. Mungkin saya tidak bisa satu persatu Bunda di sini semua. Nah, oke. Nah, ini adalah apa sih sebenarnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif, meliputi, nah ini tadi seperti yang saya katakan, kita nanti tidak membahas tentang apa itu kehamilan, apa itu
apa namanya proses kehamilan, adaptasi dan semuanya tidak. Kita nanti materi hanya mereview. Jadi penekanannya adalah mereview materi aspek kehamilan baik fisiologis maupun patologis. Kemudian latihan diskusi soal dan refleksi kasus seperti itu ya. Jadi kalau latihan soal itu sebenarnya ya nanti untuk pertemuan berikutnya itu kita lebih ke latihan soal sama bunda-bunda membuat soal nanti. Nah, kemudian kalau refleksi kasus itu lebih ke bunda mengerjakan membuat soal. Jadi dipersiapkan tidak hanya mengerjakan soal, tapi juga tahu oh cara pembuatan soal itu seperti ini. Jadi kalau kita juga tahu membuat soalnya, artinya punya gambaran oh jawabannya apa seperti itu, liku-liku soalnya seperti apa gitu. Nah kemudian di sini kami ada tim ya bunda ya, ada 3 tim kami di Departemen Kehamilan itu atau komprehensif kami ada saya sendiri Ermaret Maningtyas, kemudian saya selaku PJMK bunda. Nah, ini kemudian Bu Retno Palupi Yonisiwi, kemudian Bu Anggrawati Wulandari. Mungkin beliau berdua juga sudah masuk, sudah pernah ketemu dengan Bunda, ya, seperti itu. Nah, PJMK, nah, di sini kan ada PJMK mahasiswa, ada PJMK dosen. Nah, apa Bunda bedanya PJMK mahasiswa sama PJMK dosen? Kalau PJMK dosen saya yang membagi mata kuliah, ya. Jadi yang membagi mata kuliah berapa kali pertemuan, Bu Palupi ngajar apa, Bu Anggra ngajar apa, itu saya. Terus kemudian saya merekap semua nilai yang masuk dari Bu Palupi sama Bu Anggra, saya yang merekap semuanya dan menentukan batas kelulusan. Itu tugas PJMK dosen. Nah, ini komprehensif kehamilan itu ada 3 SKS Bunda ya. 3 SKS. Nah, jumlah tatap muka kita itu ada 16 minggu Bunda ya. Nah, kita tahu ya sebenarnya Bunda kuliah kan 1 tahun ya. 1 tahun ada 2 semester. Nah, yang sekarang ini kan memasuki semester ganjil atau bisa disebut semester 1. Itu kalau 1 tahun berarti kan 1 semester 6 bulan ya Bunda ya. Tapi kan 6 bulan ini Bunda nggak hanya kuliah saja, nggak hanya tatap muka saja, tidak perkuliahan, tapi ada yang dinamakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengajaran seperti ini. Yang kedua penelitian, Bunda itu mengerjakan skripsi, itu tadi termasuk penelitian. Kemudian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat adalah kegiatan penyuluhan. Nah, mungkin beberapa dosen sudah ada memberikan tugas penyuluhan, sehingga nantinya diambil menjadi tugas Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat. Tapi kalau untuk saya nanti akan ketemu pengabdian masyarakat di semester 2. Nah, dan itu memang wajib ya Bunda ya. Nah, kemudian 16 minggu ini itu adalah tatap muka kegiatan perkuliahan yang harus kita habiskan di setiap semester. Jadi maksimal 16 minggu. Jadi dihitung 14 kali, diambil 14 kali, 1 minggunya UTS, 1 minggunya UAS gitu. Jadi total aktifnya itu adalah kegiatan perkuliahan itu adalah 14 minggu gitu Bunda. Cuma di sini Bunda kan tidak masuk terus per minggu ya. Nah, kalau yang reguler, ada juga Bunda D4 yang reguler ya. Bunda kan kelas kerjasama atau kelas khusus ya. Jadi memang masuknya blok, makanya panjang sekali jamnya. Nah, kalau untuk reguler itu tiap minggu masuk Bunda. Jadi setiap minggu itu masuk. Nah, hanya pertemuannya 150 menit begitu. Jadi tapi tiap minggu. Tapi kalau Bunda ini kan di sistemnya di blok. Nah, yang saya ambil ini masih cara penghitungan lama Bunda. Nah, ada beberapa cara penghitungan baru itu satu SKS-nya itu 170 begitu. Jadi 170 itu 170 menit sudah terdiri dari teori dan praktek. Tapi saya mengambilnya ini jadi diambil satu SKS itu 50 kalau teori seperti itu. Jadi karena 3 SKS 50 dikali 3. Jadi ketemunya 150 menit setiap tatap muka sebanyak 14 minggu gitu. Jadi targetnya Bunda, target jam yang harus kita habiskan itu 14 kali 150 menit. Nah, nanti kalau bisa kita hitung, coba misalkan jam 8 sampai jam 11 kan saya 2 kali, Bu Palupi, Bu Anggra. Nah, saya rasa targetnya sudah tercapai ya Bunda ya, meskipun sambil beberapa kegiatan take home di rumah. Jadi intinya kita tidak menyalahi aturan Bunda, bahwa tatap muka kita, jam kita meskipun dimampatkan tidak kurang dari 14 kali 150 menit gitu. Nah, itu adalah tadi dosen pengampunya ada 3, sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian juga ada CPMK mata kuliah. CPMK mata kuliah itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah Bunda. Jadi mata kuliah komprehensif itu apa saja sih yang akan kita pelajari begitu. Jadi kita tahu. Nah, karena saya tadi katakan di sini adalah komprehensif itu hanya mereview Bunda, mereview dari mata kuliah asuhan
kebidanan kehamilan. Nah, jadi di sini nanti hanya mereview pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, mereview perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, mereview perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, mereview tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mereview kebutuhan ibu hamil, kemudian mereview tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu hamil dan janin selama masa kehamilan, kemudian mereview manajemen kebidanan pada ibu hamil, kemudian refleksi kasus dan latihan kasus. Nah, kalau dulu Bunda Askep kehamilan itu kan tidak mereview, langsung saja mempelajari pertumbuhan. Tapi nanti di sini kita mereview ya Bunda ya. Nah, dari CPMK ini nanti karena tim dosennya 3, maka juga akan dibagi menjadi 3 Bunda. Dibagi 3. Kecuali kalau tidak ada tim, saya sendiri, berarti saya yang harus memberikan semua ini ke Bunda. Tapi karena kita tim, nah ini dibagi. Nah, itu memang tugas saya yang membagi. Yang pertama untuk Bu Anggrawati Wulandari itu harusnya 4 kali pertemuan Bunda. Kalau di sesuai 16 kali, tapi dimampatkan menjadi 2 kali tatap muka saja. Materi yang disampaikan Bu Anggra adalah mereview pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, kemudian perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, jadi mereview saja materinya, kemudian mereview perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, kemudian refleksi kasus atau latihan kasus seperti itu. Nah, itu dari Bu Anggra pokok bahasan. Kemudian untuk Bu Retno Palupi, nah ini tadi Bu Retno Palupi harusnya 5 kali pertemuan realnya, tapi dimampatkan menjadi 2 kali tatap muka saja. Mereview tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, kemudian mereview kebutuhan ibu hamil, kemudian refleksi kasus atau latihan kasus seperti itu, kemudian mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan seperti itu. Itu adalah materi yang disampaikan oleh Bu Palupi. Nah, sedangkan untuk saya sendiri harusnya saya memang kalau per minggu kita 5 kali tatap muka, tapi di sini kita dimampatkan menjadi 2 kali tatap muka. Saat ini sama nanti ya Bunda ya. Nah, kemudian saya ada mereview tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan. Kemudian ada take home refleksi kasus. Take home-nya itu tadi Bunda nanti membuat kasus itu tadi. Kemudian yang terakhir latihan soal. Nah, kemudian review manajemen kebidanan pada ibu hamil. Itu nanti saya, Bunda ya. Nah, kemudian rencana pembelajaran Bunda nanti sama kan total harusnya menghabiskan 16 minggu ya. Total harus menghabiskan 16 minggu, kita harus tetap menuliskan 16 minggu Bunda. Meskipun realisasinya nanti kita semua hanya ketemu 6 kali tatap muka ya, 2 kali Bu Palupi, 2 kali Bu Anggra, 2 kali saya. Itu kan hasil pemampatan ya Bunda, tapi realisasinya realnya kita harus tetap menulis 16 minggu gitu. Nah, jadi di sini 16 minggu ini nanti saya bagi ada kontrak kuliah. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan review pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, perubahan anatomi dan fisiologi. Jadi poin ke nanti kontrak kuliah saya yang menyampaikan hari ini ya Bunda ya. Jadi nanti minggu kedua, 3, 4 dan 5 itu nanti Bu Anggra. Nah, sesuai dengan kalender akademiknya harusnya begitu Bunda. Nah, terus kemudian untuk minggu 6, 7, 9 ini 10 dan 11 itu Bu Retno Palupi Yonisiwi dengan CPMK masing-masing sesuai nomor ini. Nah, kemudian untuk minggu 12, 13, 14, 15 itu saya. Jadi untuk ke minggu ke-8 itu ujian tengah semester. Nah, biasanya itu ujian tengah semester itu review materi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester minggu ke-16 itu review materi 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang direview. Tapi kadang biasanya kalau udah ada penugasan, ya sudah benar tidak ada review lagi. Nah, itu adalah rencana. Ya. Kadang namanya rencana. Kadang ya udah direncanakan, kadang nggak sama ya. Ada yang beda ya. Gitu. Nah, kemudian ini tadi ini adalah rencana pembelajaran di 16 minggu. Nah, kemudian untuk saya sendiri, saya breakdown. Nah, di sini rencana pembelajaran yang khusus untuk saya, Bunda ya. Nah, ini tadi yang pertama, ada 5 kali tatap muka ya Bunda kita realnya, tapi nanti kita hanya mampatkan 2 kali tatap muka saja. Nah, yang pertama adalah kontrak kuliah. Jadi nanti untuk tatap muka pertama itu kita mengambilnya ini kontrak kuliah, review materi sama review kasus seperti itu. Tapi review refleksi kasus ini nanti Bunda take home, Bunda mengerjakan di rumah. Nah, kemudian nanti pertemuan kedua nanti latihan soal. Jadi Bunda langsung masuk Google Form, Bunda mengerjakan soal kasus sebanyak 20 soal begitu.
Nah, kemudian nanti ujian akhir semester, Ibu kok ada ujian akhir semester lagi? Tidak, Bunda. Nanti latihan soal ini sama tugas sudah cukup. Tugas itu sudah merupakan ujian akhir semester. Nanti ditambah latihan soal kasus. Nah, ujian akhir semester ini nanti Bunda hanya absensi saja. Supaya ini, Bunda harus sayang sekali kalau misalkan saya tidak membatasi untuk hari ini Bunda harus absen, hari ini tidak, karena saya paham sekali terkendala sinyal seperti itu. Jadi absensi fleksibel saja, Bunda. Jadi harapannya Bunda kalau bisa harus tetap absensi seperti itu. Sebanyak 1 kali 24 jam ya. Seperti itu. Jadi harapannya kita tidak melihat Bunda, yang penting proses Bunda, yang penting Bunda bisa menyerap materi, memahami materi seperti itu. Nah, ini latihan soalnya, nanti ujian akhir semester itu berupa kita nanti absensi saja, mengabsensi ulang, kemudian membukti screenshot bahwa kita sudah mengerjakan, mengirimkan tugas, seperti itu. Nah, begitu juga bukti-bukti absensi. Nah, nanti kontrak kuliah ya, saat ini nanti Bunda sudah join Google Classroom ya, begitu. Nah, kemudian di sini nanti semua linknya Google Classroom. Nah, ini tadi ada pertanyaan, Bunda, apakah ini satu kelas saja? Satu Google Classroom itu saya jadikan satu kelas, Bunda. Jadi kelas D, ada DA, kelas D4A, D4B, D4C, DA, DB, DC itu saya jadikan satu Google Classroom, Bunda. Tapi untuk kegiatan perkuliahannya tetap masing-masing kelas seperti ini. Jadi Zoom-nya ini juga tetap hanya kelas Bunda saja di DB ya, seperti itu. Karena supaya apa, saat kita mengambil nilai itu kan satu kelas Bunda sebenarnya. Jadi enak seperti itu, tidak terpisah-pisah seperti itu. Nah, kemudian ini ada evaluasi, ada ujian akhir semester, ada kemudian ada absensi seperti itu, ada penugasan. UASnya nanti Bunda cukup nanti absensi ulang seperti itu, mengirim bukti bahwa sudah mengumpulkan tugas begitu. Nah, kemudian saya nanti juga ada YouTube ya Bunda, ada absensi melalui YouTube. Artinya apa? Saat Bunda-Bunda di sini kan tiba-tiba ada infartu, kemudian Bunda tidak bisa gabung, tiba-tiba sinyalnya hilang, Bunda tidak perlu khawatir. Nanti ini kan sudah saya rekam, nah hasil rekaman ini nanti saya upload di YouTube. Nah, Bunda sewaktu-waktu bisa memutar ulang gitu. Tapi Bunda nanti saat memutar ulang, Bunda menulis ulang, baik yang belum, baik yang sudah, absennya cukup di YouTube seperti itu. Jadi Bunda menulis nama dan NIM. Dan nanti Bunda jangan lupa untuk like dan subscribe. Subscribe bukan saya YouTuber, tidak Bunda, itu hanya sebagai evaluasi saja. Karena di masa pandemi ini salah satu bukti kita tidak hanya cukup dengan link Zoom, karena link Zoom tidak bisa ditelusuri ya Bunda. Tapi ada beberapa buktinya kita sudah mengajar, salah satu yang bisa kita upload itu adalah di YouTube begitu. Jadi memang setiap dosen mungkin berbeda ya Bunda untuk membuktikan bahwa kegiatan perkuliahan ini sudah berlangsung. Kalau saya memang lebih ke YouTube seperti itu Bunda. Itu. Jadi di dalam YouTube juga ada beberapa subscribe-nya itu hanya membuktikan oh ini loh memang ada mahasiswa yang mengikuti seperti itu. Oke, jadi tidak hanya di Bunda tapi semuanya begitu. Nah, itu. Kemudian nanti, media pembelajaran saya katakan ada Google Form. Nah, Google Form nanti yang Bunda gunakan untuk absensi, untuk absensi UAS, kemudian nanti latihan kasus. Nah, ada Google Classroom, mungkin Bunda-Bunda tadi yang sudah gabung di Google Classroom. Kemudian ada YouTube, nanti kemudian ada Zoom saat ini kita pakai seperti itu. Nah, kemudian, ini sekarang belum sudah tugas ya. Nah, memang penekanannya seperti itu, Bunda ya. Jadi di sini adalah tugasnya individu, Bunda, tugas askep komprehensif kehamilan. Bunda tugasnya yang membuat 5 soal, 5 kasus soal kehamilan fisiologis, dan 5 soal kasus kehamilan patologis. Bunda boleh dapatkan dari pengalaman Bunda selama di lahan. Jadi kalau Bunda punya pasien, Bunda ambil jadi soal. Nah, terlaksananya apa? Boleh dari harapannya sih karena Bunda semua di sini tadi sudah bekerja, jadi Bunda ambil dari benar-benar real kasus pasien yang Bunda hadapi. Tapi kalau memang tidak ada, nggak apa-apa, pakai kasus semu tidak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian Bunda untuk kasus patologis kan biasanya kita rujuk ya. Nanti harapannya jangan dirujuk Bunda, nanti soalnya semuanya rujuk penata laksanaannya. Nah, kita juga perlu tahu karena kalau dirujuk itu diapain sih gitu. Nanti nggak apa-apa, Bunda banyak kok buku-buku tentang askep kehamilan atau soal-soal uji kompetensi, boleh Bunda senyaman Bunda aja. Bunda, harapannya sih idealnya ya, kalau ideal itu kan pastinya tinggi ya. Idealnya Bunda dari pengalaman Bunda sendiri. Tapi kalau Bunda
sibuk atau apa, ada Bu saya udah punya kasus-kasus askep kehamilan, dipakai juga enggak apa-apa gitu. Jadi yang penting pokoknya Bunda nyaman aja lah, yang penting ngerjakan tugas. Nah gitu ya. Oke, nah nanti tugas dikumpulkan di Google Classroom sesuai pertemuannya Bunda. Jadi nanti kalau kasus fisiologis dikumpulkan di pertemuan ketiga, kalau kasus patologis dikumpulkan di pertemuan 4. Nanti saya ajari Bunda cara membukanya begitu. Bunda nanti tidak perlu khawatir seperti apa formatnya sudah ada. Bunda tinggal download, tinggal mengganti nama Bunda, tinggal tulis. Jadi formatnya sudah ada. Gitu. Nah ini contoh soal kasusnya Bunda. Nah, jadi nanti membuat soal kasusnya tidak hanya membuat Bunda, tapi ada triksnya, ada tips-tipsnya, ada rambu-rambunya begitu. Kalau dulu kan Nyonya S, Nyonya Ani, nah kalau sekarang tidak pakai Bunda. Sekarang tidak menyebutkan inisial nama, tapi langsung seorang perempuan begitu. Nah, jadi contohnya ini seorang perempuan berusia 32 tahun, G3, P1, A1, kehamilan 30 minggu, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh sering pusing, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, bengkak pada kakinya, hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg, dan protein urin positif. Nah, di sini ada positif 2 ya Bunda ya. Apakah tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan pada kasus tersebut? Ada jawaban A, B, C, dan D. Nah, saat kita memilih jawaban itu harus ada disertai alasan. Kenapa saya tidak memilih A? Kenapa tidak memilih B? Kenapa tidak memilih C? Kenapa tidak memilih D? Kenapa memilih E? Nah, dalam pembuatan soal itu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, Bunda. Yang pertama adalah fokus pasiennya itu siapa, terutama ada usia. Jadi seorang perempuan atau seorang anak kayak gitu. Kalau kamu kan pasti seorang perempuan. Nah, tempat periksa ini harus ada, Bunda. Karena apa? Tempat periksa itu mempengaruhi tindakan kita. Saat tempat pemeriksaan kita di bidan sama tempat pemeriksaan kita sudah di rumah sakit, itu tentunya akan mempengaruhi tindakan. Betul tuh, Bunda? Betul ya, toh? Betul ya tempatnya ya. Kalau di BPM dirujuk nggak apa-apa. Nah, kalau sudah di rumah sakit dirujuk kemana lagi Bunda? Dirujuk ke Tuhan Yang Maha Esa karena dia sudah di pusat rujukan. Hanya bercanda Bunda maksudnya itu. Jadi itu yang harus diperhatikan karena itu kadang sempat membuat kadang terlalu cepat membaca itu kita nggak perhatikan tempat gitu. Apalagi ABC-nya itu menjebak gitu Bunda ya. Gitu. Jadi tempat periksa itu mempengaruhi tindakan kita ya, tindakan apa yang kita berikan. Nah, kemudian diagnosa umumnya apa seperti itu. Jadi diagnosa umum seperti ini G3, P1. Nah, ini diagnosa secara umum. Tapi kadang juga ada tidak didiagnosa dulu baru pertanyaannya apa diagnosa yang tepat. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, kemudian keluhan yang harus ada data subjektif, ada data objektif baru pertanyaan. Pertanyaan kan kita boleh tanya macam-macam tuh Bunda sebenarnya. Enggak. Kalau ini kan pertanyaannya apa tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan. Fokusnya di sini apa Bunda? Fokusnya kalau kita pemeriksaannya ini fokusnya lebih ke protein urin. Kalau yang lain-lain itu kan ya sudah tekanan darah atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan itu kan merupakan suatu yang rutin. Kita perlu garis bawahi di sini protein urin. Jadi berarti fokusnya itu adalah pertanyaan untuk protein urinnya itu untuk apa gitu. Jadi pertanyaannya, jadi boleh aja kita mau menanyakan yang lainnya boleh. Makanya kadang ada satu soal itu bisa dibuat 5 pertanyaan. Nah, itu seperti itu. Itu boleh. Cuman kalau sekarang beda Bunda. Kalau Bunda itu dulu kan paper, pakai kertas ya. Ujian CBT-nya pakai kertas. Nah, kalau kertas itu kan dibaca bisa Bunda ya. Paling atas itu soal, terus pertanyaannya ada 5 boleh. Nah, tapi kalau sekarang kita pakai CBT Bunda ya. Pakai komputer. Kalau pakai komputer itu soal yang muncul ya 1 Bunda. Nanti soalnya hilang. Muncul lagi hilang. Jadi next kita next soalnya hilang. Kan nggak mungkin kita mengingat soal yang tadi. Makanya setiap boleh pertanyaannya sama, cuman soalnya harus ditulis lagi. Gitu. Meskipun 5 soal itu sama, tapi soalnya tetap ditulis lagi. Cuma pertanyaannya yang berbeda. Kalau dulu kan soalnya 1, pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya pertanyaannya aja. Gitu. Tapi kalau sekarang harus ada pertanyaannya lagi seperti itu. Nah ini jawabannya adalah E ya, pengenal komplikasi dan perencanaan persalinan. Nah ini contoh pembahasannya soalnya di sini. Jadi ada kunci masalah Bunda komponennya. Jadi kunci masalahnya apa? Nah di sini tadi tujuan asuhan dalam kunjungan kehamilan itu apa? Nah kemudian ada konsep teorinya. Jadi kunci masalahnya apa? Masalah yang ada di soal itu apa sih sebenarnya? Gitu.
Nah, kemudian penyelesaiannya kita kaitkan tujuan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran dengan melakukan pemeriksaan rutin dan tambahan cek protein urin. Jadi jawabannya Bunda mungkin di sini agak bingung ya. Bunda jangan terpaku di sini. Yang intinya Bunda boleh kembangkan sendiri. Gitu. Bunda boleh kembangkan terlebih dikembangkan lagi sesuai dengan pengalaman Bunda. Karena sebenarnya kan membuat soal kasus ini kan sebenarnya sama dengan kita membuat askep ya Bunda. Seni dari kita karena setiap Bunda berbeda. Misalkan sama-sama pasien kehamilan yang dihadapi, tapi kan mungkin gaya atau versi antara mungkin Bunda Jenny sama Bunda Adolfina berbeda. Gitu. Itu kan seni masing-masing seperti itu. Jadi boleh jadi ada kunci masalah, konsep teorinya seperti apa, nah penyelesaiannya bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, kalau Bunda sudah tahu seperti ini, Bunda juga mencoba membuat. Nah, nanti harapannya saat Bunda lanjut profesi, Bunda ikut uji kompetensi, Bunda sudah bisa pahami, oh karakteristik soalnya tuh seperti ini, fokusnya harus kemana dulu. Nah, perlu diingat juga Bunda ada tipe-tipe soal ya. Tipe soal yang mudah itu apa? Kita baca soalnya saja udah tahu jawabannya. Itu tipe kategori mudah. Dan saat kita udah baca soal, kita tahu jawabannya dan kita cari di pilihan A, B, C, D itu ada. Yakin kita pasti benar ya Bunda ya. Yakin ya karena kita udah tahu benar dan jawabannya ada. Kemudian soal kategori sedang ya. Itu kategori mudah. Kemudian kategori sulit ya. Kategori sulit itu yang sering kita membaca soal, kita nggak ada gambaran sama sekali apa jawabannya, dan saat kita membaca jawaban pun juga nggak ada gambaran. Itu sebaiknya ditinggal saja. Karena kita berpacu dengan waktu, Bunda. Nah, kemudian lagi ada soal yang tipe menjebak. Soal yang tipe menjebak ini kadang kita habis di sini, Bunda. Kita membaca soalnya itu kita tahu, kita penasaran dengan soal. Tapi begitu dicari jawaban A, B, C, dan D sampai E itu kita nggak menemukan jawabannya. Jawabannya apa? Nah, kita nggak menemukan kan kita nggak tahu ya memang kita menguasai teori atau tidak seperti atau kurang menguasai. Nah, jika ketemu soal-soal yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan dulu. Gitu. Nanti kalau Bunda ikut uji kompetensi, karena apa? Kita berbasis waktu Bunda, satu soal itu 1 menit jatahnya. Nah, kalau Bunda itu membaca satu soal udah 2 menit. Nah, sayang. Nah, kalau nanti misalkan uji kompetensi itu Bunda harus pastikan soal yang mudah dulu Bunda kerjakan. Karena kalau soal yang mudah Bunda pasti betul. Nah, biasanya untuk soal-soal uji kompetensi itu kalau dulu ya Bunda, tapi nggak tahu nanti apakah ada pembaruan, biasanya nanti disampaikan oleh pengawasnya. Kategori soal uji kompetensi itu 50% itu masuk kategori mudah. Yang saya katakan kategori mudah itu yaitu tadi Bunda membaca, Bunda sudah tahu jawabannya, dan saat Bunda menjawab pasti benar. Nah, artinya kalau sudah 50% itu mudah, pastikan Bunda udah benar 50% itu Bunda udah mengerjakan soal benar 50%. Nah, kemudian masuk kategori 30% masuk kategori sedang tadi. Nah, 30% masuk kategori sedang. Nah, setidaknya 30% itu kan Bunda mengerjakan itu taruhlah 15% lah kayak gitu ya. Taruhlah 15% Bunda itu bisa mengerjakan hanya 50% dari 30 soal. Jadi kan 15 soal gitu. 15 soal benar, yang anggap 15 soal salah lah gitu. Nah, Bunda sudah dapat berapa? 50 ditambah 15. Sudah dapat 65 yang betul. Nah, ditambah soal tadi yang kategori susah, katakanlah 20% ya. 20% kalau diestimasi Bunda mengerjakan benar separuh, artinya kan 10 soal. Nah, sudah didapatkan 75%. Nah, itu sudah batas kelulusan ditambah dengan nilai IPK Bunda. Pasti yakin 100% kompeten atau 100% lulus. Nah, gitu. Jadi tipsnya nanti kalau Bunda lanjut lagi profesi, entah di IKA Strada atau di mana, tapi harapannya di IKA Strada begitu. Jadi Bunda harus mengerjakan soal-soal yang mudah dulu. Untuk yang soal susah ditinggalkan dulu. Atau kalau nggak ditulis klik ragu-ragu. Nanti bisa dikembalikan lagi. Begitu. Jadi intinya kita harus cepat dulu berpacu dengan waktu, baru kalau soalnya yang kategori mudah sudah kita kerjakan, kita kan sudah aman. Sudah pasti benar. Takutnya apa Bunda? Kalau kita nggak yang mudah dulu kita kerjakan, satu soal kalau kita soal itu ragu-ragu, kita itu kadang terjebak. Bisa sampai 3 menit satu soal.
Kalau satu soal 3 menit, sedangkan mungkin jumlah soalnya 180, nanti Bunda sampai 50 soal, atau belum sampai 50 soal, waktunya sudah tinggal mau habis. Nah, kalau sudah waktu mau habis, Bunda pasti blank, akhirnya mengerjakan seadanya. Nah, sayang sekali, soal yang harusnya tadi bisa dijawab benar, karena tadi kehabisan waktu, Bunda tidak bisa menjawab dengan benar. Nah, itulah sebenarnya. Jadi memang komprehensif kehamilan atau komprehensif yang lain itu kita persiapkan ke arah situ, Bunda. Mempersiapkan Bunda untuk profesi dan kompeten seperti itu. Itu ya Bunda ya. Nah, kemudian terima kasih tuh terkait kontrak kuliah. Nanti untuk yang patologis juga ada Bunda, nanti ada contohnya seperti itu. Saya stop share dulu Bunda sebelum kita lanjutkan sesi diskusi tanya jawab nanti terkait tugas. Saya akan ini dulu share ini dulu, apa namanya, Google Form. Google Form-nya dulu. Nah. Oke. Bunda bisa terlihat di sini? Terlihat ya Bunda? Bisa. Terlihat, Bu. Nah, Bunda tadi kan, Bunda kan tadi sudah gabung ya, memang di sini kelasnya banyak sekali. Nah, nanti Bunda digabung di kelas DC seperti ini. Nah, memang di sini tadi sempat bertanya ada banyak karena gabungan ya Bunda ya. Nah, tapi semua di sini nanti yang pertama hari ini tadi Bunda sudah gabung semua, yang mungkin belum bisa bergabung bisa menyusul. Nah, ini tadi pertemuan 1 kontrak kuliah. Nah, Bunda klik kontrak kuliah di classwork atau kalau enggak di tugas kelas seperti itu. Jadi Bunda kadang di HP itu kadang tampilannya ada yang classwork-nya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, nanti Bunda klik aja di sini. Nah, klik begitu ya. Sebentar. Nah, di sini nanti kan ada 2 karena kemarin sudah masuk DC1, nah kemudian Bunda masuk DC2. Nah, nanti kan tadi Bunda sudah gabung ya, sudah gabung di Zoom sekarang. Nanti Bunda jangan ini, nanti kalau ada DC3 ya, nanti enggak tahu minggu depan atau apa, nah gabung lagi begitu. Nah, nanti di sini ada kontrak kuliah. Bunda sudah bisa dapatkan materinya kontrak kuliah. Nah, nanti format tugasnya Bunda bisa ngambil di sini. Bunda klik di sini. Ini yang fisiologis. Nah, saya kasih contoh. Bunda klik, nanti ada 2. Format kasus patologis sama format fisiologisnya sudah ada di sini. Jadi Bunda tidak perlu membuat format lagi. Bunda klik aja di sini begitu. Nah, udah ada. Kemudian Bunda download di situ. Bunda download, simpan ke HP boleh, laptop boleh, seperti itu. Nah, di sini nanti Bunda download. Nah, ini yang contoh kasus patologisnya. Nanti di sini sudah ada formatnya, Bunda tinggal ganti namanya Bunda saja. Nah, kemudian sama name, dosen pengampunya tetap. Nah, ini penyusunnya ganti nama Bunda, misalkan Bunda Paulina Inakilao, ya seperti itu. Nanti nomor NIM-nya berapa, tinggal mengganti saja. Kemudian di sini juga ada contoh soalnya. Contoh soal patologis, nah seperti ini. Pembahasannya ada. Nah, nanti Bunda tugasnya membuat 5 soal kasus kehamilan. Seperti contoh di atas. Nah, 1, 2, 3 ada 5. Jadi nanti total semuanya Bunda membuat 10 kasus. 5 kasus kehamilan, 5 kasus fisiologis dan patologis. Nah, itu sudah merupakan sebagai penggantinya ujian tengah semester, ujian semester Bunda. Sudah termasuk UAS. Tugasnya hanya itu aja gitu. Nah, kemudian nanti ini yang untuk patologis, kemudian nanti untuk yang satunya tadi sebentar. Nah, ini yang fisiologis, Bunda juga bisa langsung download saja formatnya di situ, diganti begitu. Nah, ini yang fisiologis contohnya, nanti Bunda mengerjakan di sini. Nah, kemudian setelah dikerjakan, kita kembali di sini, klik, Bunda kumpulkan di sini. Nah, nanti kan pertemuan kedua, nanti kita review materi, setelah ini nanti ada materi, nanti kita bahas bersama habis ini. Kemudian nanti untuk pertemuan 3, nah Bunda di sini, dikumpulkan di sini. Tugas kasus fisiologis. Jadi nanti Bunda kumpulkan di sini, yang sudah Bunda isi tadi ya. Bunda tuliskan nama, kemudian Bunda tuliskan NIM, kemudian Bunda tuliskan nama, Bunda kelasnya apa, DC2 ya, Bunda centang DC2 begitu. Ini harus ditulis dulu ya, misalkan nama, kemudian upload tugas di sini. Nah, Bunda tinggal upload tugas di sini. Lihat saya. Ini dulu caranya, kita misalkan tulis namanya Irma begitu. Ini ya.
NIM-nya mungkin 1111 gitu ya. Nanti Bunda tulis sesuai dengan NIM Bunda ya. Bunda nama misalkan Erma, begitu Bunda tulis. Nah, kemudian di sini Bunda tulis kelasnya misalkan DC2 begitu. Nah, upload tugas di sini Bunda. Bunda ini klik di sini add file. Nah, Bunda pilih. Bunda pilih di sini select file from your device. Nah, silakan pilih di mana tempat Bunda menyimpan tugas yang sudah Bunda buat tadi. Nah, tinggal klik seperti ini, Bunda open. Nah, klik ini udah nah upload. Nah, nanti akan terkirim Bunda sampai dia tanda birunya hilang. Sudah akan terkirim. Begitu ya Bunda ya. Itu nanti. Begitu juga nanti untuk yang soal ini tadi. Ini nanti untuk yang pertemuan 3 kasus fisiologis, untuk yang pertemuan keempat kasus patologis. Bunda juga klik yang patologis. Jangan sampai salah Bunda ya. Patologis, yang fisiologis. Nah, ini adalah pertemuan kita tatap muka 1. Tatap muka 1 nanti kita berikan pertemuan 1 sama pertemuan 2. Untuk pertemuan 3 dan 4 take home. Bunda kerjakan di rumah. Pertemuan 4 dan 5. Nah, tenggatnya itu nanti akhir Januari ini Bunda ya. Tenggatnya batas pengumpulan. Karena takutnya sudah mendekati akhir semester, harapannya begitu saya ambil nilai untuk input nilai, Bunda sudah ada. Jangan sampai saat kita nanti diminta nilai Bunda belum input tugasnya. Sayang sekali gitu. Nah, baru nanti yang terakhir, pertemuan yang kedua berikutnya nanti Bunda kalau ada jadwal lagi, nah Bunda latihan soal kasus. Nah, di sini belum saya buka memang karena nanti pas pertemuan kedua nanti jamnya juga sama. Jam 8, misalkan jam 8, jam 11 sampai jam 4 begitu ya, jamnya sama, tapi nanti soal ini akan tertutup secara otomatis Bunda. Jadi hanya terbuka sesuai jam kuliah saja seperti itu. Karena di sini ada latihan soal terdiri dari 20 soal kasus seperti itu. Nanti Bunda kerjakan. Nanti begitu Bunda akan ada pembahasan di situ. Bunda saat submit Bunda bisa melihat skor yang Bunda dapatkan. Bunda tidak perlu khawatir, itu hanya latihan saja. Nah, kemudian ujian akhir semester yang saya katakan tadi ini nanti hanya berupa bukti screenshot saja kalau Bunda sudah mengerjakan tugas, sudah absen di YouTube seperti itu saja. Oke. Baik Bunda, itu terkait kontrak kuliah dan juga terkait materi dan juga kesepakatan bersama perkuliahan kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita buka sesi diskusi tanya aja Bunda. Ada yang mau ditanyakan terkait penugasannya? Saya Bu. Bunda Paulina, Bunda. Ya, terima kasih Bu. Di sini tadi Ibu sudah jelaskan tentang akun YouTube, mungkin Ibu bisa share kasih kami linknya. Ya. Terus yang kedua, tadi pada waktu kita buka Classroom itu kan ada pertemuan 3 dan 4. Ya. Apakah tugas ini apabila kita kerjakan kita bukanya di pertemuan 3 dan 4 ya Bunda? Iya, mengumpulkannya di situ nanti. Ya. Bisa langsung kita kumpulkan, kita tidak perlu tunggu waktu lagi. Tidak perlu, iya. Jadi saat misalkan Bunda habis ini mau mengerjakan, habis ini sambil ini weekend mungkin pas lagi nggak ada inparto atau apa, Bunda lagi libur, Bunda mau ngerjakan, terus malam ini selesai dikumpulkan boleh. Batas waktu maksimal, jadi semakin cepat semakin bagus, gitu Bunda ya. Karena kalau bisa kan 1 minggu tugas selesai kan Bunda. Kalau kita melewatkan minggu depan lagi ada lagi begitu. Itu harapannya. Tapi kan kembali ke kesibukan Bunda masing-masing ya. Yang penting intinya semua bisa terlaksana. Jadi Bunda ada pertanyaan lagi? Bunda ada pertanyaan lagi? Kayaknya tugas lagi begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bunda? Kalau untuk kemarin yang pengajuan judul memang saya masukin lagi ya, saya sebagai wali kelas. Untuk pengajuan judul ini kemarin saya menerima ya Bunda. Kalau ternyata saya cek itu ada yang bukan kelas kita Bunda. Jadi ada yang masuk mungkin atau salah menulis gitu ya, salah ngeklik kelas gitu akhirnya sama mungkin TU atau adminnya digabungkan semua. Karena saya lihat kemarin ada yang namanya nggak ada, atau mungkin kadang nama Bunda ada yang di kelas lain. Bunda tidak perlu khawatir, nanti akan ada pembagian pembimbing kan Bunda, nanti kalau Bunda ketemu pembimbing di situ bisa dibicarakan untuk temanya apa, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Cukup?
Bu, berarti untuk judul penelitiannya berarti masih bisa dirubah ya, Bu? Bisa, nggak apa-apa Bunda, masih bisa. Nanti sesuaikan saja dengan dosen pembimbing, karena memang di kami, di IKSAD itu ada departemen. Makanya kenapa harapannya kalau kemarin itu judulnya, temanya ini, seputar ini, kita arahkan ke pembimbingnya siapa. Gitu. Tapi saya rasa kemarin banyak yang kehamilan ya, jadi dosen kehamilannya hanya 3. Gitu. Jadi akhirnya banyak yang nggak dapat begitu. Itu ya, kalau memang kehamilan memang ketemunya sama saya, Bu Anggra sama Bu Palupi begitu. Tapi nanti kalau misalkan nggak ketemu sama saya, nanti pengujinya mungkin ketemu saya Bu Palupi gitu. Cuman itu tadi Bunda, tergantung departemen dosen mengikuti. Karena kalau saya itu ada 4 materi yang saya ampu Bunda. Kehamilan, askep komunitas, kemudian manajemen mutu dan kesehatan masyarakat. Jadi seputar itu. Jadi kalau saya sebenarnya fleksibel, tidak harus kehamilan, saya boleh tentang penyuluhan, ya bisa kegiatan kader atau apa ya, kegiatan komunitas penyuluhan itu bisa, atau bertema kader seperti itu boleh, atau juga dengan tingkat kepuasan misalkan kepuasan pelayanan, manajemen itu bisa ke saya. Jadi makanya sebenarnya tidak berawal dari judul Bunda, semua harus berawal dari masalah. Dari masalah itu kita ambil judul seperti itu. Nantinya penyebab masalah itu yang akan kita jadikan variabel. Contohnya begini, misalkan data di tempat Bunda itu yang tertinggi itu apa? Pasti kan ada 2, ibu dan anak ya, seperti itu. Ibu kasus tertingginya apa, anak kasus tertingginya apa. Misalkan contohnya di anak BBLR begitu. Banyak kasus BBLR, nah di situ. Berarti kan masalahnya BBLR seperti itu yang tertinggi. Nah, setelah kita tahu BBLR itu kita jangan memutuskan langsung mengambil judul BBLR begitu Bunda. Karena apa? BBLR itu kan akibat sesuatu yang sudah terjadi gitu. Kita upayakan mengambil judul itu akar permasalahannya Bunda. Bukan BBLR-nya, karena itu sudah suatu kejadian. Kita harus menelusuri apa yang menyebabkan BBLR. Jadi selama ini kan seolah-olah kita kasus BBLR kan kita menangani BBLR terus kita akan capek atau lelah, bukan capek atau lelah. Ini kasus BBLR kok ada terus. Padahal kita memberikan pelayanan secara terus-menerus, tapi kasusnya kok semakin tinggi. Sebentar. Jadi kasusnya itu tinggi. Jadi kita harus cari dulu akar permasalahannya apa yang menyebabkan BBLR. Saya kasih ilustrasi ya Bunda ya. Misalkan BBLR itu secara teori disebabkan apa? Anemia, pola nutrisi seperti itu. Nah sebenarnya kalau gampangnya aja kita misalnya ada 5 penyebab dari BBLR. Nah, dari 5 ini kita lakukan survei ke ibu hamil di tempat kita. 10 ibu hamil itu dari kelima ini memilih yang mana? Ternyata dari 10 ibu hamil, tidak semua ibu hamil dulu ya, kita ambil dulu 10 ibu hamil, namanya survei pendahuluan awal, nanti di latar belakang pasti akan muncul. 10 itu dia lebih memilih dari mana? Pola nutrisi, atau karena anemia, atau karena apa? Nah, ternyata dari 10 ibu hamil itu banyak memilih pola nutrisi. Nah, berarti pola nutrisi ini masalahnya. Secara gampang kita bisa ambil jadi variabel. Jadi hubungan pola nutrisi terhadap kejadian BBLR. Itu ya Bunda ya. Tapi kita bisa telusuri lagi. Saya katakan tadi, kalau pola nutrisi terjadi kejadian BBLR itu kita lihat lagi, udah pola nutrisi. Kita mengerucut lagi Bunda. Pola nutrisi ini apa yang mempengaruhi faktor-faktor pola nutrisi? Atau kalau enggak mungkin anemia lah. Anemia ini yang menyebabkan anemia itu apa? Secara teori. Makanya kita harus baca teori dulu. Anemia ternyata disebabkan ya tadi pola nutrisi atau riwayat penyakit yang dulu. Nah, kita ambil lagi, lebih kecil lagi. Pengaruh riwayat kehamilan terhadap kejadian anemia. Nah, begitu. Kita mau telusuri lagi. Yang bagus kita telusuri. Karena apa? Kalau kita hanya meneliti BBLR, itu kan kita nanti hanya kasus itu nggak turun. Tapi saat kita meneliti akar paling permasalahannya, harapannya dengan penelitian itu tadi menemukan permasalahan yang paling kecil dari tadi itu kita telusuri lagi menjadi variabel penelitian, harapannya bisa menurunkan, bisa mencegah terjadi BBLR. Sehingga dengan penelitian kita harapannya apa? 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kasus BBLR itu berkurang. Begitu Bunda. Itu adalah penelitian yang bagus Bunda. Penelitian yang bisa memberikan kontribusi di tempat Bunda. Kalau begitu saya yakin Bunda mau kuliah lagi diizinkan.
karena benar-benar memberikan kontribusi ke tempat, bukan hanya selesai penelitian selesai. Apalagi kalau ngambil judulnya apa ini, kenapa? Karena saya bekerja di sini, gitu. Tidak, Bunda ya. Jadi sekali lagi dari masalah. Makanya kadang kalau saat ujian proposal itu saat kita tanyakan masalahnya apa, nggak sinkron sama judulnya, bisa diganti judul, Bunda. Nah, karena kan itu yang ditanya kan Bunda masalahnya ini loh, kok judulnya ini gitu. Otomatis kan Bunda di lahan pasti ditanya, iya secara real masalahnya ini. Tapi kenapa kok ngambil judul ini gitu? Karena biasanya apa? Nggak usah jauh-jauh, saya buka aja Bunda. Saya dulu waktu masih kuliah juga begitu. Saya ada judul-judul yang mirip gitu, saya ambil itu karena udah ada bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu udah ada gitu. Jadi tapi ternyata nggak sesuai dengan tempat kita gitu ya. Jadi kadang kan kita itu hal yang ini Bunda. Sebenarnya kita boleh untuk misalkan kita tidak punya waktu untuk dibantu seperti itu boleh, tapi Bunda harus paham. Ya harus paham dulu gitu. Kalau udah paham itu ujian pede-pede aja Bunda. Karena kita yang membuat kita nggak pede karena kita nggak paham gitu. Kalau kita paham kayak itu tadi ditanya masalahnya apa, Bunda ngambil judul berdasarkan film masalah, lancar Bunda. Yang susah itu proposal. Kalau udah nanti penelitian gampang, tinggal mengikuti saja. Makanya pertanyaan-pertanyaannya seputar masalahnya apa, yang bagus ya memang membuatnya sendiri. Berdasarkan masalah yang ada. Berdasarkan teori itu kita buat soal berdasarkan fenomena yang ada. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi harus menentukan akar permasalahannya. Jadi penelitian yang baik adalah akar permasalahannya ini. Mungkin saya berikan contoh juga, misalkan di suatu tempat ya ada seorang ibu hamil, dia anak kehamilan kelima ya Bunda, kehamilan kelima seperti itu. Kehamilan kelima dia sebenarnya 2 anak cukup. Sebenarnya dia 2 anak aja sudah merasa senang, sudah cukup. Tapi satu karena dia tidak KB, nah dia tidak KB itu karena jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah akhirnya dia tidak KB, dia akhirnya memiliki anak kelima dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, kemudian saat hamil kelima ini, karena mungkin merasa kehamilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, itu keempat tidak ada masalah ya, dia baik-baik saja meskipun ditolong dukun. Nah, kemudian saat kehamilan kelima ini, dia udah punya pengalaman ya untuk melahirkan ditolong dukun. Nah, saat persalinannya, dukun datang itu sudah terlambat. Begitu. Jadi begitu dukun datang itu sudah terjadi perdarahan, Bunda. Terjadi perdarahan, nah dukun berupaya untuk menghentikan perdarahan tidak bisa, akhirnya dukun memanggil bidan, meminta suaminya untuk memanggil bidan. Nah ternyata karena memang kasusnya udah seperti itu, bidannya jauh sekali karena memang dia jauh dari lokasi kesehatan ya, jauh dari fasilitas kesehatan. Bidan datang terlambat, sudah sekitar 1 jam lebih seperti itu. Begitu bidan datang, otomatis juga sudah bukan wewenang kita lagi, bidannya dirujuk ke fasilitas yang terutama yang terdekat kan fasilitas 1. Di fasilitas terdekat di situ harapan suaminya istrinya itu bisa tertolong ya, tapi ternyata di situ dirujuk lagi karena sudah bukan wewenang lagi, dirujuk lagi ke rumah sakit pusat. Nah, di situ ada bargaining. Intinya suami itu tadi intinya percaya kalau sudah dirujuk itu kan harusnya di rumah sakit itu kan pasti sembuh. Tapi kenapa udah dirujuk kok masih dirujuk lagi seperti itu? Ada pengeluaran biaya lagi. Nah, saat dirujuk di rumah sakit yang pusat rujukan, nah di situ ternyata didiagnosanya apa Bunda? Retensio placenta. Nah, retensio placenta itu karena apa? Karena dia kehamilan yang terlalu dekat. Kehamilan yang terlalu dekat. Kenapa kehamilan itu terlalu dekat? Karena itu tadi jauh dari pusat fasilitas kesehatan atau kurang pengetahuan ibu itu tadi. Nah, kita kembali lagi, waktu itu dirujuk di rumah sakit, nah diagnosa retensio placenta, nah di situ ibu mengalami perdarahan hebat dan kebetulan golongan darah yang sesuai dengan ibunya tidak ada, kosong. Nah, artinya di sini pentingnya kita persiapan golongan darah ya, penyedia donor darah. Nah, kan ada ya, siapkan donor darah. Nah, ternyata di sini golongan darahnya nggak ada, akhirnya ibunya meninggal, Bunda. Nah, kita laporkan kasusnya apa itu? Perdarahan toh, Bunda? Ya nggak? Nah, itu kan kasusnya ibu meninggal karena perdarahan. Kadang kan kita hanya sampai di situ saja. AKI dan AKB itu tinggi. Karena apa? Tiga utama, perdarahan kayak gitu. Nah, kita hanya sampai di situ. Pernahkah kita menelusuri seperti itu, Bunda? Nah, di sini kita harus bisa, Bunda-bunda sekalian semua harus menelusuri. Ternyata perdarahan. Nah, perdarahan sebenarnya ini disebabkan apa? Keterlambatan, ketidaksiapan. Coba kalau keluarganya tadi siap mendonor darah, mungkin ibunya terlambat ya, Bunda ya.
selamat kan ya. Nah, tadi ketidaksiapan pendonor darah, makanya kadang sepele ya, siap pendonor darah gitu kan karena sebenarnya ini memang terbukti, jadi ada kesiapan. Kemudian satu lagi penyebab BBLR tadi penyebab BBLR, penyebab dia ibunya meninggal adalah perdarahan ya seperti itu. Nah, kita telusuri lagi. Perdarahan itu karena apa? Ternyata karena retensio plasenta. Retensio plasenta karena apa? Karena jarak yang terlalu dekat. Nah, itu kan berarti paritas. Nah, kenapa jaraknya terlalu dekat? Karena ibunya tidak KB. Kenapa ibunya tidak KB? Kenapa, Bunda? Jauh dari fasilitas kesehatan. Jauh dari fasilitas kesehatan, kalau ibunya sadar akan pentingnya ketenaga kesehatan, kan pasti dia berupaya ya, Bunda. Meskipun jauh kan dia akan berupaya, atau setidaknya dia tahulah tentang KB alami kayak gitu. Nah, mungkin dia nggak tahu juga. Nah, di situ sebenarnya pentingnya. Dari situ kita bisa lihat sepele, Bunda. Ketidaktahuan tentang katakanlah KB atau jauh lah. Kalau misalkan dari sini jauh dari pusat kesehatan, Bunda kan bisa sweeping ya, mungkin Bunda turun atau ada apa. Nah, tapi kan memang di kasus ini memang disetting untuk membuka wawasan kita, Bunda. Kalau yang kita dapatkan yang nggak ada ya kasus sampai segitunya, Bunda ya. Udah ini dirujuk, udah gitu, udah ini kayak kasusnya kompleks banget ya. Yang kita ketemui kan mungkin Bunda-Bunda yang pernah merujuk, mungkin ada pernah punya pengalaman sampai meninggal, tapi kan nggak sampai segitunya. Ya memang itu membuka wawasan kita bahwa itulah sebenarnya. Nah, sebenarnya peran kita di mana di situ. Makanya penyuluhan. Makanya nanti kalau sama saya nanti di semester 2 akan ketemu begitu di mata kuliah obstetri sosial, Bunda. Jadi makanya di situ nanti kita akan ada pengabdian masyarakat di mana kita memberikan edukasi pada masyarakat. Masyarakat yang sudah datang ke tempat kita, petugas kesehatan, itu sebenarnya 50% sudah bagus, Bunda. Artinya masyarakat itu tuh sudah aman gitu. Ibu hamil itu sudah aman karena sudah kontak ke kita. Yang tidak aman itu adalah yang justru tidak kontak ke kita. Nah, begitu. Jadi harapannya penyuluhan memang kontak ke kita pasti akan mendapatkan penyuluhan. Harapannya penyuluhan edukasi itu justru diberikan ke sasaran yang paling di bawah, artinya bukan di bawah secara garis dikaitkan dengan ekonomi, tapi yang tidak terkontaminasi dengan tenaga kesehatan. Kita kalau misalkan mau terjun ke lahan, mau bilang penyuluhan kesehatan, kadang masyarakat nggak mau, Bunda. Karena mereka kenapa nggak berkepentingan? Karena orang mau berkepentingan itu apa? Merasakan sakit dulu, baru cari informasi, baru pengobatan. Kalau enggak kan enggak. Masa jauh-jauh, Bunda, kita punya HP. Kita punya HP aja. Kalau kita mau cari informasi kesehatan, kalau enggak karena tugas, kadang kan kita enggak buka. Karena tugas dulu, begitu. Jadi kita merasakan dulu, baru kita mencari. Nah, diperlukan di situ harus ada informasi. Nah, bagaimana masyarakat itu mau menerima? Nah, itu tadi edukasi itu justru melalui dengan di ibu-ibu PKK. Ibu-ibu arisan, jadi diselipkan begitu, Bunda, diselipkan saat kita tidak terang-terangan tentang edukasi kesehatan karena kadang dia tidak mau gitu. Jadi mungkin Bunda-Bunda yang dekat dengan kader atau apa, nah saat ada PKK apa diberikan edukasi di akhir seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah, kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi? Itu karena salah satu pendapat saya di situ, Bunda. Itu tadi negara kita, posisi negara kita ini memang sedang negara di posisi negara yang berkembang, Bunda. Negara berkembang itu artinya apa? Ekonomi menengah ke bawah seperti itu. Nah, kalau di negara maju itu ekonomi menengah ke atas. Artinya kalau sudah menengah ke atas negara maju atau bukan menengah ke atas ya sudah maju, pemerintah pun sudah memfasilitasi semuanya. Kalau kita kan yang difasilitasi masih tentang pengobatan BPJS dan itu pun sangat berbelit-belit. Nah, apalagi kita kalau mau lab kan untuk BPJS itu kan harus ini ya. Tapi kalau di negara maju, masyarakat di sana itu datang itu bukan untuk berobat, Bunda, tapi datang mereka untuk check up. Jadi sudah rutin. Jadi memang wajib di sana. Jadi dia di sana rumah sakit itu sedikit, Bunda. Di negara maju itu yang banyak seperti lab-lab seperti itu. Jadi sudah dibiayai oleh pemerintahnya, Bunda. Jadi dia harus misalkan 6 bulan kontrol darah lengkap. Itu sudah kewajiban. Sudah menjadi kewajiban rakyatnya gitu. Jadi dia wajib. Nah, kalau kita kan nggak, Bunda. Kita sakit aja kadang nggak mau, ya nggak? Kalau udah sakit nggak mau ke petugas kesehatan. Jadi datang itu pasti harapannya sembuh. Sedangkan datang sudah keadaannya sudah sakit. Makanya kalau kita tidak bisa mendeteksi secara awal, secara dini, yaitu tadi datang sudah sampai stadium lanjut. Nah, susah. Makanya kenapa AKI dan AKB pun tinggi. Meskipun kita memiliki tenaga yang canggih, teknologi yang bagus,
sumber daya yang bagus. Nah, tapi kalau pasiennya datang udah keadaannya sudah masuk stadium kan ya kita nggak bisa banyak berbuat. Makanya itulah salah satu kenapa AKI dan AKB itu tinggi. Selain itu juga tadi ekonomi menengah ke bawah, artinya bukan meremehkan, tidak, cuman intinya kan status gizi. Nah, kalau kita nanti lihat di siklus kehidupan wanita ya, dari masa usia reproduksi sampai dia lansia, itu yang selalu ada itu adalah status gizi, Bunda, yang berpengaruh terhadap kesehatan. Karena status gizi akan membackdown kita untuk daya tahan tubuh kita. Nah, di situ kalau dikaitkan dengan ekonominya yang rendah, otomatis asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh pun kurang. Nah, beda lagi kalau memang sebenarnya malnutrisi atau kurang gizi, kan intinya bahan makanan yang masuk dalam tubuh itu kurang. Nah, ada dua. Kurang itu memang benar-benar nggak ada. Nah, itu kan masuk menengah ke bawah. Tapi ada juga yang itu ada. Sebenarnya semua itu ada. Kecukupan. Tapi karena perilaku akhirnya itu tadi. Ya harusnya udah tahu menu yang bagus, mungkin dia lebih makanan-makanan yang junk food sehingga asupan nutrisi yang ke dalam tubuh itu kurang. Jadi seperti itu. Jadi itulah gambarannya kenapa AKI dan AKB ini masih tinggi di negara yang berkembang. Jadi bukan kita pada udah berupaya semaksimal mungkin, kita bahkan udah pelatihan dan semuanya, Bunda ya, sudah latihan, alatnya canggih. Kenapa AKI dan AKB masih tinggi? Nah, tadi kita lihat kasus yang tadi ibu hamil tadi ya, Bunda ya. Bagaimana orang sudah datang, sudah keadaannya yang sudah parah seperti itu. Mau nggak mau ya, meskipun rumah sakitnya sudah canggih, tiga terlambat itu sudah ada. Nah, itu salah satunya. Oke, Bunda, itu tadi bukan sedikit cerita ya, ya. Berbagi saja Bunda secara teori, tapi kalau secara lahan saya harus banyak belajar sama Bunda. Gitu. Teori Bunda, gitu ya. Oke, baik, sekarang saya bukakan, kita kembali ke ini materi ya, review materi seperti itu. Saya bukakan ini. Oke, saya akan share seperti itu. Share dulu. Nah ini. Oke, Bunda bisa terbaca ya. Nah ini tadi. Terbaca ya. Nah tadi seperti yang saya sampaikan, tanda bahaya komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan. Ada dua nanti ya, kehamilan awal dan kehamilan lanjut. Kan kalau kita bahas ini satu saja itu satu SKS, Bunda. Tapi karena mereview ya hanya beberapa slide ini nanti. Nah ini tadi ada bahaya pada kehamilan muda dan bahaya pada kehamilan lanjut. Saya rasa sebenarnya kalau saya tanya, Bunda sudah ada gambaran apa pada kehamilan muda itu apa, kehamilan lanjut itu apa. Saya rasa Bunda sudah paham di situ. Nah, sekarang sebelumnya ada pendahuluan ya, Bunda, bahwa latar belakang, nah itu saya katakan tadi di negara-negara miskin dan berkembang adanya kematian maternal menimbulkan berbagai jenis masalah. Tentunya pasti ya seperti tadi itu contoh di kasus kehamilan seperti itu. Karena itu tadi jangankan kita ke fasilitas kesehatan belum menjadi suatu kebutuhan, belum menjadi suatu kesadaran dan bahkan jarak yang jauh. Tapi kalau di sana di negara maju itu sudah merupakan kewajiban, Bunda ya. Jadi dia memang harus rajin check up dan itu sudah gratis fasilitas dari pemerintah. Nah, kemudian Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki riwayat tingkat kematian maternal yang cukup tinggi. Perlu diupayakan pencegahan tingkat kematian maternal seperti pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan. Pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan yang lengkap dapat menurunkan angka kematian maternal. Iya, memang secara teori begitu. Tapi kalau tadi kasusnya seperti ibu yang tadi, fasilitas rujukan yang lengkap pun tidak akan menolong ibunya tadi, karena tadi datang sudah terlambat. Kemudian petugas kesehatan khususnya bidan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan usia, paritas, riwayat obstetri yang buruk dan perdarahan selama kehamilan. Jadi mengidentifikasi riwayat mana yang risiko, mana yang tidak berisiko seperti itu. Tapi kadang juga ya memang tidak berisiko, tapi tiba-tiba kehamilannya muncul komplikasi. Nah kemudian ini tadi, benar jangan kaget, file saya hanya beberapa saja ini. Bahaya kehamilan muda kita tahu ya ada abortus. Nah, abortus ini ada iminen, ada insufisien, ada habitualis, ada incompletus, ada completus. Nah, kalau kita bahas satu persatu ini nggak cukup, Bunda, makanya diperlukan waktu yang tadi panjang 14 kali tatap muka gitu. Jadi ini ada mola, ada kehamilan ektopik, ada hiperemesis seperti itu. Nah, nanti review saja seperti itu. Nah, kemudian tanda kehamilan pada bahaya kehamilan lanjut ada placenta previa dan solusio placenta, ada nyeri perut hebat, kelihatan kabut, bengkak di wajah, jari-jari tangan,
pola cairan pervagina, gerakan jari tidak terasa, sakit kepala yang hebat. Nah, mungkin Bunda juga bisa, kalau masih ada yang kurang kan juga bisa menambahkan, oh masih ada yang kurang seperti itu. Nah, itu tadi itu Bunda review materinya. Nah, jangan kaget Bunda, hanya itu review materinya. Karena kita fokusnya ke soal ya, pembuatan soal seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan buka lagi untuk manajemen asuhan kehamilan. Oke. Baik. Saya akan share. Oke. Baik. Bisa terbaca dan terlihat ya Bunda ya? Bisa, Bu. Ya, manajemen kebidanan dan manajemen Parne. Nah, ini tadi. Oke. Nah, konsep manajemen itu sebenarnya kan mengatur ya Bunda ya. Mengatur begitu ya, mengungkapkan apa yang hendak dikerjakan dan kemudian menyelesaikan, atau semacam mengatur tapi yang belum ada, masih merencanakan sesuatu yang belum ada ke depan gitu ya. Dengan kata lain, manajemen menentukan tujuan dahulu dengan pasti, yakni menyatakan dengan rinci apa yang hendak dituju dan mencapainya. Menurut Munijaya, manajemen adalah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dengan manajemen itu artinya bisa terarah dan teratur seperti itu. Bisa efektif dan lebih efisien karena kita mengatur seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi prinsip manajemen yaitu ada efisiensi, yaitu bagaimana mencapai akhir yang hanya menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sedikit. Kemudian ada efektivitas, yaitu seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapai. Kemudian rasional dalam mengambil keputusan. Keputusan merupakan suatu pilihan dari 2 atau lebih tindakan. Pengambilan keputusan merupakan jawaban atas pertanyaan tentang perkembangan suatu kegiatan. Nah, kemudian di situ juga ada pengertian manajemen kebidanan ya. Setelah tadi kita bahas pengertian manajemen, itu ada pengertian manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Manajemen kebidanan bagi bidan dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan seorang bidan untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah manajemen kebidanan. Nah, yang pertama ada penerapan manajemen kebidanan dalam bentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut langkah atau proses manajemen kebidanan. Kemudian proses manajemen kebidanan ditulis oleh Parni berdasarkan proses manajemen kebidanan American College of Nurse Midwife (ACNM) ya, yang pada dasar pemikirannya sama dengan proses manajemen menurut Parni. Nah, kemudian ini adalah kita tidak asing ya Bunda, nggak asing lagi ya. Kalau dulu mungkin pas waktu D3 ini sehari-hari membuat seperti ini ya, askep komprehensif seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengumpulkan data dasar, kedua interpretasi data, ketiga mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial, keempat mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, kelima merencanakan asuhan yang menyeluruh, keenam melaksanakan perencanaan, ketujuh evaluasi adil tindakan. Nanti jangan kaget Bunda, nanti saat di profesi Bunda akan ketemu 10 stase. Stase anak, stase remaja, stase kehamilan, stase nifas. Nah, setiap stase Bunda harus menyusun askep komprehensif, patol, dan visol. Nah, kemudian nanti apa bedanya dengan yang D3 dulu? Kalau untuk yang profesi Bunda ditambahkan jurnal. Ada jurnal penelitiannya Bunda. Jadi nanti ada konsep jurnal penelitiannya begitu. Jadi nanti selain Bunda membuat askep, saat di profesi nanti Bunda mencari jurnal. Dimasukkan ke dalam askep mentelaah, misalkan tentang kehamilan ektopik begitu. Nah, Bunda juga diminta mencari jurnal penelitian yang tentang kehamilan ektopik. Apakah sama? Jadi digabungkan antara teorinya, antara prakteknya Bunda di lahan sama hasil penelitian. Nah, di situ digabungkan, dikolaborasikan. Itu nanti saat profesi. Begitu ya, Bunda ya. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan antara soal uji kompetensi, tadi saya lupa, kembali lagi, antara D3 sama S1. Kalau tadi pertanyaan yang saya berikan ke Bunda, contoh tadi itu masih ranahnya D3, Bunda. Nah, nanti kalau misalkan soal yang sudah profesi, pertanyaannya tadi kan misalkan salah satunya tadi,
itu ada protein urin ya, ada protein urinnya positif gitu. Jadi kalau yang lebih mengarah tadi kan pertanyaannya untuk masih D3 kan tujuannya itu apa begitu. Tapi kalau yang pertanyaan profesi itu lebih ke apa yang menyebabkan protein urinnya positif 2 begitu Bunda. Jadi nanti lebih ke penyebabnya. Tujuannya apa? Saat Bunda tahu penyebabnya, Bunda pasti kalau penyebabnya tidak, misalkan penyebabnya ada 3, 4, 5, saat Bunda menghadapi kasus seperti itu tidak hanya satu penata laksanaan. Kalau penata laksanaannya ini nggak menyembuhkan masalah, oh berarti penyebabnya bukan ini, ada penyebab yang lain. Nah, kalau penyebabnya bukan A atau bukan B, ada penyebab C, Bunda memberikan penata laksanaan yang C gitu. Kalau selama ini kan yang untuk bukan profesi atau mungkin belum profesi kan hanya intinya misalkan nyeri persalinan gitu aja ya. Bagaimana cara menangani nyeri persalinan di masase gitu. Itu saja kan untuk khusus D3 uji kompetensi D3. Tapi kalau nanti Bunda sudah masuk ke profesi itu lebih apa sebenarnya yang menyebabkan nyeri. Nah, di situ. Setelah Bunda tahu apa yang menyebabkan nyeri, pasti Bunda akan tahu secara teori nyeri itu bisa diblok secara apa. Nah, kan banyak, nggak hanya masase. Yoga, ada apa, ada relaksasi. Nah, dari situ Bunda bisa seorang profesi, dikatakan profesi, bisa mencari penyebab dan juga menciptakan suatu, kalau bisa, menciptakan sesuatu yang baru. Harapannya begitu. Bisa dipahami ya Bunda ya di sini ya. Kenapa, apa perbedaannya D3 dan profesi. Jadi kalau D3 itu hanya ini saja. Penyebabnya nyeri persalinan ya apa di masase itu aja. Tapi kalau di profesi Bunda harus tahu. Pertanyaannya beda. Apa yang menyebabkan nyeri pada persalinan? Nah, secara teori kembali, nyeri itu muncul dari apa? Nah, bagaimana supaya nyeri itu bisa berkurang? Caranya apa? Nah, kan pasti ada banyak cara. Cara ini, cara ini, cara ini. Nah, makanya kadang kalau kita berobat ya beda dokter umum dan dokter spesialis pastinya berbeda. Kalau mungkin dokter umum ya tidak saya tidak berbicara itu. Cuman kalau mungkin kita tahu aja ya kalau ada lebih tepat karena kita sudah tahu misalkan terjadi sesak. Oh, berarti fokusnya sesak itu supaya tidak sesak itu apa? Oh, harus ada pelebaran. Nah, obat apa yang bisa melebarkan pembuluhnya di situ? Mungkin bisa dipahami ya di sini ya. Kenapa itu kalau dokter lebih dokter spesialis, kalau misalkan ya itu tadi profesi itu tadi. Itu Bunda ya, tujuannya di situ. Jadi Bunda memang harus benar-benar memahami teori kalau untuk profesi. Tidak hanya penata laksanaannya. Jadi sama dengan Bunda penelitian tadi. Masalahnya ini BBLR, kenapa terjadi BBLR? Nah, kalau selama penata laksananya kan Bunda hanya memberikan penata laksanaan pada bayi BBLR. Kalau kita berbicara profesi, kita tahu penyebab BBLR-nya itu apa. Oh, ternyata dari teori ada 5 penyebab BBLR. Nah, kalau kita obati yang sini nggak bisa menyembuhkan, berarti kita coba yang ini. Jadi yang kita intervensi, yang kita berikan itu tepat sasaran. Jadi begitu pasien datang, kita tahu sasarannya di mana, kita berikan pengobatan, kita berikan pelayanan, sudah. Satu kali selesai pasien sembuh. Ya, karena kita sudah benar-benar tahu penyebabnya itu di mana berdasarkan itu tadi teori tadi begitu. Oke, baik tuh. Nah, kemudian kita kembali lagi ya Bunda ya. Tadi hanya mumpung saya tadi ingat begitu. Nah, kemudian di sini ada pengumpulan data dasar. Pada langkah pertama dilakukan pengajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap, itu terutama riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau sebelumnya, meninjau data lab dan membandingkan hasil dari studi. Nah, di sini sangat penting ya Bunda. Biasanya kita yang harus penting itu adalah menanyakan sejak kapan dan sudah diobati belum atau sudah dapat pengobatan apa aja gitu ya. Itu karena penting juga untuk penata laksanaan kita karena takutnya dia sudah mengkonsumsi obat yang ini ternyata nggak mempan, kita berikan obat yang sama lagi begitu. Nah, kemudian juga selain itu bila klien mengalami komplikasi, konsultasikan dengan dokter dalam manajemen kolaborasi bidan. Nah, makanya kadang dulu Bunda saat kita adik-adik kita yang D3 dari SMA saat praktek, kadang itu saat diminta paparan itu salah. Diagnosa yang diambil itu dia membaca di les pertama. Nah, dia dapat kasus, dia membaca les pertama diagnosanya dari IGD, diambil begitu. Nah, kemudian dia penata laksanaannya
hari ketiga atau keempat, kelima, diagnosanya udah berbeda. Penata laksanaannya seperti dia pada hari kelima, tapi diagnosanya ditulis diagnosa hari pertama. Sedangkan itu sudah ada perubahan. Makanya itu tidak sinkron, Bunda. Makanya di situ diagnosa yang harus diberikan ya sama. Karena kan bisa aja berubah. Yang pertama mungkin abortus begitu. Setelah hasil lab ternyata ada abortus incomplete atau apa. Nah itu kadang kalau Bunda di lahir kan sudah paham, tapi kalau untuk adik-adik yang masih baru, kadang itu masih bingung Bunda. Apalagi dia tidak kurang dekat dengan si E ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya interpretasi data dasar. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, kemudian ditemukan masalah dan diagnosa. Dan kemudian harus pahami mana diagnosa, mana masalah, dan mana kebutuhan. Kadang begini, kalau hanya ada ibu hamil saja, biasanya kan tidak ada masalah, dia fisiologis. Beda dengan di keperawatan ya Bunda. Kalau di keperawatan itu kan dia lebih ke kebutuhan diagnosanya. Jadi misalkan dia misalkan sakit jantung, gagal jantung begitu. Biasanya askep yang diambil adalah misalkan kebutuhan eliminasi, kebutuhan cairan kayak begitu. Tapi kalau kita kan tidak, kita langsung saja di situ ada diagnosanya apa, masalahnya apa gitu ya. Jadi saat kita bisa mendiagnosa, saat kita mengambil data dasar, diagnosa itu juga harus sesuai dengan keluhan. Kita bisa mendiagnosa kan berarti berdasarkan keluhan. Jangan sampai kadang terbalik. Keluhannya ada, diagnosanya berbeda. Saat kita mendiagnosa, jadi data subjektif, objektif harus menunjang, harus ada di situ. Nah, saya rasa Bunda tidak ada masalah seperti ini ya. Sudah sehari-hari begitu, sudah penata laksanaan ya. Kemudian mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi atau pencegahan diharapkan dapat bersiap-siap apabila didiagnosa atau masalah potensial benar-benar terjadi. Contohnya seorang wanita hamil dengan pembesaran uterus yang lebih, nah contohnya polihidramnion, ibu dengan diabetes mellitus, gemeli, lakukan antisipasi yaitu perencanaan untuk mengatasi dan bersiap kemungkinan ada HPP atau atonia poteri seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Ini adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau untuk dikonsultasikan ditangani bersama dengan anggota lain sesuai kondisi pasien. Jadi manajemen bukan hanya prenatal saja, tetapi selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya dalam persalinan. Saat data dikumpulkan dan dievaluasi, mungkin ada data yang mengidentifikasikan situasi gawat di mana bidan harus bertindak segera untuk keselamatan ibu dan bayi, HPP, distosia bahu, abs skor rendah, konsultasikan atau kolaborasikan dengan dokter. Nah, kemudian selanjutnya ini merencanakan asuhan yang menyeluruh, dengan kata lain, asuhan sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan dan setiap rencana asuhan disetujui oleh bidan dan pasien agar efektif. Oleh karena itu, pada langkah ini bidan harus merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama pasien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya. Dan ini biasanya harus ada rasional ya Bunda ya, jadi harus ada alasannya kenapa. Dan contoh apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan merujuk pasien, beritahu ibu untuk istirahat cukup. Tadi saya lupa, Bunda. Di sini ada, nah ini ada langkah yang di sini pengumpulan data. Nah, di sini yang kedua, nah di sini interpretasi dasarnya ada tujuan. Tujuan setelah dilakukan asuhan kebidanan ya, satu, selama mungkin kalau di rumah sakit dirawat inap bisa 1 kali 24 jam, diharapkan pasien, nah tadi apa harapannya, dengan kriterianya apa gitu. Kemudian kalau misalkan di poli ya mungkin 1 kali 15 menit, diharapkan pasien bisa mengerti penjelasan petugas atau pasien bersedia melakukan penjelasan petugas begitu. Oke. Nah, kemudian tadi kemudian melaksanakan perencanaan. Nah, ini diikuti dengan misalkan tensi. Tadi kita melaksanakan tensi ya kita tuliskan hasil tensinya berapa, hasil palpasinya berapa kita tuliskan. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Dan dalam manajemen asuhan pada klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana.
Nah, ini tadi perbedaannya ya Bunda ya, antara ada swab, swab-Y. Kalau swab itu kita sudah paham ya, setiap hari kita gunakan Bunda ya, swab ya, di rumah sakit maupun di puskesmas kalau kita mendiagnosa di akhir biasanya dengan swab ya. Jadi kita sudah tahu swab itu subjektif, bukan verbal dari pasien, objektif hasil pengamatan tingkah laku pasien dan hasil pemeriksaan, asesmen kesimpulan yang didapat dari data subjektif dan data objektif yang selanjutnya menjadi diagnosis kebidanan, B-nya planning, rencana yang mengacu pada analisis kesimpulan data. Nah, di sini juga ternyata ada yang namanya swab-Y. Yang membedakan di sini ada ini. Ada tadi kalau itu swab. Nah, ini tadi ada evaluasi ya, implementasi. Nah, seperti itu ada objektif, assessment, planning, implementasi dan evaluasi. Nah, ini ada ininya. IE-nya ya, implementasi dan evaluasinya seperti itu. Nah, kemudian juga ada swab-Y seperti itu. Ada subjektif, objektif, assessment, planning, implementasi, evaluasi, dan assessment. Assessment biasanya banyak digunakan di rumah sakit ya Bunda ya, pasien-pasien yang dengan rencana catatan tambahan ya, catatan perkembangan maksudnya. Yang dia misalkan di diagnosa pertama apa, kemudian mengikuti perkembangannya, nah seperti itu. Nah, kemudian ini perbandingan metodenya Bunda. Di sini ada 5 langkah kompetensi bidang. Kemudian 7 langkah manajemen Varney kan yang terkenal kan ini ya, saat Bunda membuat kasus komprehensif, ini nanti saat Bunda profesi yang dipakai ini. Nah, ada swab, swab-Y dan swab-Y dan swab-Y sebenarnya sama ya Bunda ya, cuman ininya. Nah, jadi kalau untuk swab ini tadi ini identifikasi, asesmennya ini antisipasi masa evaluasi itu sudah dijadikan satu menjadi asesmen kayak gitu untuk swab-nya. Ini tadi asesmennya, ada pemecahan-pemecahannya. Jadi pemecahnya di asesmen dan diimplementasi seperti itu. Yang di swab-nya ya, yang swab-nya itu sudah sama, sudah 7 langkah, cuman ini tadi pengajian data sudah jadikan satu subjektif objektif. Nah, di sini assessment, kemudian langsung planning, implementasi evaluasinya dimasukkan ke dalam planning seperti itu yang membedakan seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, itu Bunda materi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada, hanya format-format saja ya Bunda ya, nanti format kita membuat ASCAP seperti itu. Nah, sebenarnya format ASCAP itu nanti juga ada diagnosa, ada keluhan, ada masalah seperti itu. Nah, apa yang membedakan diagnosa dan apa yang membedakan masalah? Nah, biasanya boleh kita diagnosa kita swab sendiri, masalah kita swab sendiri, kebutuhan kita swab sendiri, atau kalau nggak digabung jadi satu juga nggak apa-apa. Makanya ASCAP itu seni Bunda ya. Kita berbicara ASCAP itu adalah seni. Yang penting intinya keluhan pasien itu kita berikan terapi, kita berikan penata laksanaan berdasarkan manajemen Helen Varney seperti itu dan masalah teratasi. Tujuannya tadi adalah setelah berapa kali berapa menit masalahnya teratasi. Yang penting itu seperti itu. Baik Bunda, sebelum itu materi-materi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk selanjutnya Bunda boleh take home ya, karena nanti sampai jam 11 sampai jam 14 sampai jam 12 ya Bunda, mungkin masih ada sisa waktu. Bunda boleh mengerjakan atau mungkin istirahat atau boleh dikerjakan kapan. Yang penting tenggatnya harapannya akhir Januari Bunda sudah tenggat untuk bisa mengumpulkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan tatap muka 1 ini. Jadi nanti tatap muka berikutnya tidak begini Bunda, langsung saja nanti Bunda mengerjakan Google Form seperti itu. Jadi ada namanya bentuk perkuliahan sinkronus dan asinkronus Bunda. Jadi intinya ada tatap muka yang satu, saya sama Bunda seperti ini di dalam satu jaringan, begitu kita ketemu begini. Ada juga di dalam satu jaringan tapi saya nggak ada, Bunda mengerjakan mandiri. Nah, ada juga Bunda mengerjakan di rumah. Nah, itu adalah tipe-tipe pembelajaran secara online Bunda. Tapi intinya semuanya kegiatan pembelajaran. Kalau tidak online kan harus selalu tatap muka terus di kelas begitu ya. Tapi karena sistem online kan meskipun tidak ada seperti saya dosen tapi Bunda mengerjakan, nah itu juga sudah merupakan tadi tipe sinkronus dan asinkronus seperti itu. Oke Bunda, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Ada yang mungkin mau menceritakan pengalamannya terkait tadi pengalaman-pengalaman begitu? Atau sudah cukup? Oke, baik. Yang semoga saja materi yang saya berikan
bisa bermanfaat ya Bunda, meskipun hanya teori ya. Gitu ya, karena itu tadi kenapa kesimpulan yang saya dapatkan itu tadi, kalau kesimpulan tentang materi ini intinya mempersiapkan Bunda untuk ke profesi, seperti untuk lanjut profesi. Jadi Bunda tahu bagaimana karakteristik soal, bagaimana juga membuat soal, begitu ya. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan kesimpulannya adalah bahwa negara, kenapa AKI dan AKB itu masih tinggi, itu bukan kesalahan kita sepenuhnya ya Bunda ya, karena sumber daya kita sudah bagus, teknologi juga sudah bagus, tapi salah satunya ya memang karena satu, negara kita masih negara berkembang, dan itu tadi kasus-kasus seperti yang tadi itu masih banyak ya enggak Bunda ya, kasus-kasus keterlambatan itu tadi. Nah, makanya meskipun dekat dengan fasilitas kesehatan yang bagus, tenaga kesehatan sudah terampil, tapi kalau pasiennya datang sudah terlambat kan ya pasti itu tadi tetap itu tadi keterlambatan. Nah, ternyata tidak hanya keterlambatan, hal-hal sepele, sedia darah itu pun juga sangat penting ya Bunda ya. Yang meskipun mungkin di tengah kota atau apa kan memang SOP-nya, makanya sebenarnya kita memang kadang sesuai dengan SOP itu ribet Bunda. Karena kan kita mengantisipasi hal-hal yang tidak terjadi. Kadang kan banyak ribet kayak gitu. Tapi itu tadi, saat kita sesuai SOP ya, saat tadi misalkan tadi pendonor darahnya habis, kalau sudah tadi dari keluarga tadi siap pendonor darah ya, kasus tadi tidak mungkin tertolong, tidak akan mengalami perdarahan, tidak meninggal karena perdarahan. Jadi memang cerita itu kita bisa mengarang ya Bunda, tapi mungkin kenyataannya ya nggak sampai semuanya. Kalau kita mau telusuri banyak ya Bunda kasus-kasus, coba mungkin Bunda kalau ada di tempat Bunda kasus mungkin yang sudah lama ada kematian entah bayi entah BBLR, coba Bunda telusuri sebenarnya akar permasalahannya apa. Nah, itu tadi contohnya yang kasus tadi, ternyata akar permasalahannya apa Bunda, jauh dia tidak jauh dari tenaga kesehatan, itu saja gitu. Jadi ternyata KB itu pengetahuan ibu tentang KB itu juga memberikan dampak terhadap AKI dan AKB. Salah satu tadi, kalau dia tidak KB, jarak anak terlalu dekat, dengan jarak anak terlalu dekat, terjadi retensio plasenta, bisa menambah angka kematian dan angka kesakitan. Dan ditambah satu lagi, di zaman sekarang mungkin banyak kasus perceraian. Nah, seperti itu. Kasus perceraian, mau nggak mau jika dia menikah lagi, pasti akan dituntut memiliki anak lagi. Sedangkan dia di posisi mana? Resiko tinggi atau enggak? Nah, kalau misalkan cerai di resiko muda, otomatis kan dia pasti jarak anak, jarak apa. Kalau kita memang pernikahan itu ya sudah, pernikahan pertama kan bisa di planning seperti itu. Tapi kalau ternyata ada perceraian, kemudian perceraiannya sudah di usia yang 45 ke atas, kayak begitu, mau nggak mau dia menikah lagi, pasti kan ingin punya anak lagi kan Bunda. Nah, kalau punya anak lagi di usia 45, dia sudah resiko tinggi. Nah, itu salah satu juga. Jadi banyak faktornya gitu ya Bunda ya. Tapi sekali lagi itu teori Bunda. Bunda yang bisa mengaplikasikannya di lahan seperti apa gitu. Oke. Baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi yang mau disampaikan, di-sharingkan, mungkin pengalaman Bunda di lahan begitu? Atau cukup Bunda? Kena soal tadi. Pas kena soal 5 tadi ya Bunda ya. Soal 5, soal skop 5 gitu ya. Enggak apa-apa Bunda. Yang penting jalannya aja ya. Oke, baik, senyaman Bunda aja. Oke, baik Bunda, jika tidak ada bagi Bunda ya kita foto bersama Bunda untuk kenangan ya. Gitu, foto bersama bagi Bunda yang bisa open kamera, tapi jika tidak memungkinkan untuk open kamera tidak apa-apa. Nanti saya hitungan 1 2 3 begitu ya Bunda ya. Boleh gaya bebas Bunda, boleh ekstra boleh mungkin kalau Bunda, tapi kayaknya Bunda di rumah semua ya ini ya, tidak ada, kadang biasanya lagi pas di rumah sakit tuh boleh, kalau pas bawa bolpen, bawa stetoskop atau bawa buku KIA boleh gitu. Atau kalau pas lagi sama anaknya nggak apa-apa. Oke, baik, saya hitung ya Bunda ya. Oke, saya hitung, boleh gaya bebas Bunda, boleh apa aja boleh. Oke, saya hitung 1 2 3. Oke, baik Bunda. Saya simpan, nanti saya kirim di ini ya Bunda ya, di Google Form. Bunda boleh yang mau off kamera lagi, Bunda boleh. Oke. Saya simpan dulu di ini. Di DC2 ya Bunda ya. DC2 komprehensi
Sip, kehamilan. Oke, Bunda nanti yang kehamilan, kemahilan, kehamilan. Oke, Bunda nanti yang bunda-bunda belum bisa gabung join Zoom, nanti setelah ini kan saya rekam selesai, saya upload di YouTube ya, nanti linknya akan saya kirimkan ke Bunda PCMK tadi. Nanti Bunda komentar di situ nama, NIM, dan subscribe, tapi bukan YouTuber ya Bunda ya. Tadi saya sampaikan tadi hanya untuk evaluasi saja bahwa selama pandemi ini kegiatannya begitu. Oke. Baik Bunda, jika tidak ada saya ucapkan terima kasih. Bunda tetap semangat. Nanti pertemuan berikutnya langsung saya berikan link. Nanti pertemuan berikutnya langsung masuk pertemuan 5. Bunda langsung mengerjakan soal. Begitu ya. Ya, saya ucapkan selamat siang Bunda. Selamat melanjutkan. Terima kasih banyak Bu. Sami Bunda, selamat siang. Tetap semangat ya Bunda ya. Siang, Bu. Selamat. Jaga kesehatan Bunda, jangan sampai tugas imunitas turun. Dengan tugas banyak, imunitas harus semakin meningkat. Gitu ya Bunda ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Waalaikumsalam.